Apakah Lipin Kurzawa ini cocok dengan taktikalnya Boyan Hodak? Halo teman-teman, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Ya, Lipin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung dan ini merupakan sesuatu yang sangat positif sekali, terutama bagi para bobotoh yang menunggu-nunggu kapan Lipin Kurzawa berlatih, kapan Lipin Kurzawa bermain. Nah, sekarang dia ini sudah mulai beraktivitas bersama Persib Bandung. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini kita akan bahas hal ini tentunya dengan santai dan tetap objektif. Namun untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Tekan tombol like-nya dan juga ya tuliskan ya apa nih ya harapan teman-teman, doa teman-teman dan lain sebagainya tentang Lipin Kurzawa. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu kondisi Lipin Kurzawa saat ini yang memang berbarengan dengan transfernya ke Persib Bandung itu banyak sekali ya, apalagi ketika diumumkan tuh banyak netizen yang berkomentar, wah ini pasien BPJS, wah ini rentan cedera gitu ya, wah ini itu, wah dan lain sebagainya. Banyak sekali saya lihat, saya pantau, saya baca, gini responnya gitu ya. Entah itu dari kelompok mana saya kurang tahu. Namun yang jelas dengan berlatihnya Lipin Kurzawa bersama Persib Bandung, saya rasa rumor-rumor seperti itu sudah mulai terbantahkan tuh ya satu persatu. Dan bisa cek aja oleh teman-teman sendiri gitu. Lipin Kurzawa berlatih perdana bersama Persib Bandung itu sudah pakai sepatu bola gitu ya, sudah bermain bola, sudah nendang bola. Nah itu artinya itu menunjukkan kondisi dia itu benar-benar fit. Namun untuk saat ini dia itu butuh adaptasi gitu ya. Apalagi kan dia itu datang dari Eropa terus ke Indonesia dengan suhu di Indonesia yang memang negara tropis gitu. Nah maka saya rasa ini butuh waktu 1 minggu gitu ya. Paling cepat atau 10 hari gitu ya rata-rata gitu untuk pemain bisa beradaptasi. Apalagi kan pasti itu jet lag gitu ya. Jet lag, dia itu menyesuaikan waktu tidur, menyesuaikan cuaca dan sebagainya, banyak lah yang harus ia hadapi saat ini. Dan kayaknya juga Boyan Hodak sudah mengatakan bahwa Lipin Kurzawa tidak akan dibawa ke Solo ya, karena Persib akan bermain di pekan ke-19 melawan Persis Solo. Dan prediksi saya Lipin Kurzawa itu pun kalau dia adaptasinya cepat gitu ya, akan debut itu di laga melawan Malut United. Nah itu saya rasa cocok sekali tuh bagi Lipin Kurzawa, bisa debut, bisa tampil di sana ya. Mudah-mudahan saja kita doakan kondisinya itu cepat baik. Nah lalu selanjutnya banyak orang juga yang mempertanyakan gitu, apakah Lipin Kurzawa ini cocok dengan taktikalnya Boyan Hodak? Nah ini nih yang memang terus aja gitu kayaknya yang nggak suka ya, mohon maaf, yang nggak suka sama Persib ya ini cari-cari aja gitu ya, nyari-nyari kelemahannya, kekurangannya gitu. Nah mari kita lihat, Lipin Kurzawa itu bisa bermain di multi posisi. Sekali lagi, Lipin Kurzawa itu bisa bermain di multi posisi ya. Yang pertama, ia bisa bermain di posisi center back. Wah, ini semakin tebal gitu ya. Center back dari Persib Bandung. Ya kan? Kalau misalnya Mati Kardi, amit-amit cedera gitu ya, atau terkena akumulasi kartu kuning atau kartu merah ataupun Julio Cesar dan sebagainya, ataupun Barba gitu ya, maka ini akan selalu ada pengisinya. Gak akan kosong melompong gitu ya. Lalu juga ia bisa bermain di posisi lead back atau back kiri yang memang ini adalah posisi alaminya gitu. Persib kalau teman-teman sadar itu sebenarnya gak punya pemain yang memang berposisi alami di posisi back kiri. Coba kita lihat ya, Eliano itu banyak mengisi posisi back kiri, padahal Eliano itu bukan posisinya gitu ya. Eliano itu cocok kalau posisi naturalnya itu adalah sebagai gelandang. Lalu juga kalau tidak ada Eliano, posisi back kiri itu paling dimainkan oleh Dewangga. Dewangga itu udah jauh. Dia itu adalah posisi gelandang bertahan. Dan juga dia itu berposisi sebagai center back. Gitu ya. Jadi hanya di Persib gitu ya, Dewangga itu dimainkan di posisi tersebut. Kalau Dewangga tidak ada, maka biasanya diperankan oleh Barba. Bahkan Frans Putros juga pernah bermain di posisi tersebut. Nah gitu, jadi Persib ini gak punya pemain yang alami ya di posisi left back atau back kiri ya. Sempat ada kemarin tuh Rezaldi Hanusa, namun kan Rezaldi sangat sedang terjadi problem yang memang
sulit untuk dia masuk ke line up-nya Boyan Hodak. Nah, maka Persib memutuskan daripada nganggur di Persib nih, gak main-main gitu ya, mending dipinjamkan aja untuk meningkatkan menit bermainnya. Nah, selanjutnya Lipin Kurzawa itu bisa bermain di posisi left midfielder atau gelandang sayap serang gitu ya, atau gelandang sayap. Nah, ini sangat positif nih. Di PSG itu sering sekali Lipin Kurzawa itu bermain di posisi ini. Gitu ya. Bahkan ya naik turun itu bisa sangat seimbang loh. Ya kan? Bahkan sering-sering mencetak gol ketika memang dia bermain overlap ke depan. Nah, ini artinya itu sangat positif dan kakinya itu dominan kaki kiri loh. Ya kan? Barba dengan kaki kiri coba. Dia itu gacor. Nah, ini sedangkan sekarang punya Lipin Kurzawa. Wah, ini akan semakin tajam lagi gitu ya. Persib dari beberapa angle posisi di lapangan gitu. Jadi kesimpulannya Lipin Kurzawa itu bisa bermain di 3 posisi. Yang pertama center back, lalu juga lead back dan lead midfielder. Nah, jawabannya adalah tentang cocok atau tidak Lipin Kurzawa dengan taktik Boyan Hodak. Saya bisa pastikan 1575% cocok dengan taktiknya Boyan Hodak. Cukup ya? Oke. Nah, selanjutnya untuk Lipin Kurzawa ya, ini akan semakin kaya juga dari segi taktikal. Karena kita tahu sendiri loh, Boyan Hodak itu adalah pelatih yang memang gemar memainkan permainan pragmatis. Ya kan? Pragmatis sekali loh tipe Boyan Hodak itu. Gitu. Coba ingatkan saya gitu, kapan Persib bermain dengan position ball, kapan Persib bermain dengan tiki taka misalnya, 1-2 sentuhan. Itu jarang. Bukan tidak pernah, namun jarang. Dan dominannya adalah Persib Bandung itu bermain dengan pragmatis. Boyan Hodak gak butuh, ya kan? Bermain cantik, bermain apa, bermain itu. Gak butuh. Yang Boyan Hodak butuhkan adalah transisi cepat. Itu menjadi ciri khas Boyan Hodak. Nah, dengan datangnya Lipin Kurzawa yang memang mampu menempati 3 posisi, saya rasa ini benar-benar masuk sekali gitu dalam skemanya Boyan Hodak. Nah, jadi saya sudah sangat penasaran gitu ya, akan seperti apakah permainan Persib Bandung dengan adanya Lipin Kurzawa. Dan kita tunggu saja ya di debutnya bersama Persib Bandung. Nah, selanjutnya teman-teman, tentang Dion Marks, saya sudah katakan di beberapa konten sebelumnya bahwa Persib mendatangkan Dion Marks itu adalah program jangka panjang Persib Bandung. Karena kan nggak bisa Persib Bandung terus-terusan mendatangkan pemain-pemain tua gitu ya. Butuh juga pemain muda yang sebenarnya pemain muda ini merupakan tulang punggung Persib Bandung yang sebenarnya. Gitu ya. Pemain tua mungkin hanya 2 musim atau 1 musim gitu ya. Namun pemain muda ini benar-benar menjadi wajahnya Persib Bandung. Sukses dan tidaknya Persib Bandung di masa depan itu tergantung dengan para pemain mudanya. Dan saya rasa Persib Bandung itu selalu berhasil gitu dalam mengorbitkan pemain-pemain muda. Ya kan? Sempat ada Febri Haryadi ya, yang memang sangat bersinar sekali di beberapa musim ke belakang. Lalu juga Gianzola tuh, kakaknya Beckham Putra. Beckham Putra sendiri itu kan orbitan-orbitan asli Jawa Barat gitu ya, asli Bandung yang memang berhasil dididik oleh Persib Bandung menjadi pemain-pemain profesional. Nah, dan Dion Marks saat ini belum bisa bergabung dengan Persib Bandung ya, karena mungkin dia sedang di perjalanan atau mungkin sudah tiba di Bandung. Namun saya rasa di latihan selanjutnya itu pasti akan ada Dion Marks ya. Dan di laga nanti melawan Persis Solo, sayang sekali Persib Bandung tidak akan diperkuat oleh sang El Capitano yaitu Mark Klok ya, karena dia ini di laga melawan PSBS Biak mengalami cedera. Dan kabar baiknya adalah Eliano yang sebelumnya juga absen ya di laga melawan PSBS Biak karena akumulasi kartu kuning. Nah, di laga melawan Solo nanti ya, kemungkinan Eliano pun bisa kembali tampil. Dan untuk Persib melawan Persis Solo nanti saya akan upload di konten selanjutnya ya. Jadi itu teman-teman tentang Lipin Kurzawa ya, kita doakan semoga dia ini cepat bisa beradaptasi dengan baik dan tentunya bisa memberikan penampilan terbaiknya dan ditunjukkan kepada Bobotoh, dan semoga Bobotoh bisa terus mendukung Lipin Kurzawa. Semoga dia bisa betah di Bandung. Oke teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.